Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube-ku lagi. Kali ini kita akan melanjutkan tugas algoritma dan pemrograman. Karena sebelumnya kita sudah mengerjakan tugas yang nomor 1, maka pada kesempatan kali ini kita akan mengerjakan tugas nomor 2. Sebelumnya, saya perkenalkan dahulu, nama saya Jofrando dari jurusan Matematika, Universitas Sriwijaya, Fakultas MIPA. Nah, kita tanpa berlama-lama lagi langsung kita ke soalnya, yaitu soal nomor 2, yaitu menjelaskan mengenai program linked list. Oke. Program linked list ini, kita ke programnya saja untuk lebih jelas dalam menjelaskannya. Nah, ini program dari linked list. Nah, karena namanya adalah linked list, ada kata list, maka seharusnya yang harus pertama kita buat itu adalah in mind. In field, integer field, variable field ini kita gunakan untuk nanti sebagai in dalam pilih dan do untuk fungsi switch, untuk melanjutkan fungsi switch. Nah, karena linked list maka kita harus membuat sebuah list. Oke, kita harus membuat sebuah list, yaitu list. Dari linked list ini biasanya terdiri dari insert elemen data. Kita membuat yang mini saja. Kita buat yang mini agar lebih mudah dipahami. Ini linked list insert elemen data. Ada tampil untuk yang kedua. Ada hapus list yang ketiga dan exit. Nah, insert elemen data ini fungsi untuk kita memasukkan sejumlah elemen data yang kita inginkan. Nah, pada umumnya linked list ini hampir sama dengan array. Bedanya array itu kita harus deklarasikan dahulu jumlah, pada array itu kita harus mendeklarasikan dahulu sejumlah perulangan yang kita inginkan. Misalnya seperti yang soal nomor 1 kemarin, di mana kita ingin membuat sejumlah deret berjumlah 3, sehingga fungsi akan mengulang 3 kali fungsi for. Nah, bedanya dengan linked list ini, linked list tidak perlu mendeklarasikan banyak perulangan yang programmer inginkan. Nah, linked list ini bebas, kita mau masukkan input berapa banyak itu bisa, ya. Kita bisa masukkan ribuan input itu bisa. Selanjutnya itu adalah fungsi dari insert, ya. Selanjutnya itu adalah tampil. Nah, tampil ini fungsinya yaitu menampilkan insert elemen yang sudah kita masukkan, yaitu menampilkan input-input yang sudah kita masukkan. Nah, misalkan kita kan udah masukin sebuah input nih. Misalnya input itu adalah 22. Nah, kita klik input lagi, kita pilih satu lagi, kita input lagi, kita input angka 25, ya, kita input 25 untuk kedua, dan kita input sekali lagi nilai 50. Maka nilai 22, 25 dan 50 tidak akan muncul ke layar. Yang muncul ke layar itu hanyalah 55. Nah, bagaimana caranya agar nilai 22 dan 25 ini muncul ke layar? Nah, kita gunakan tampil. Tampil ini kalau kita milih pilihan tampil, list kedua kita pilih, maka yang akan muncul itu adalah yang muncul di layar itu ada 22, 25 dan 50. Nah, selanjutnya adalah hapus. Hapus ini adalah fungsi yang digunakan untuk menghapus insert terakhir yang kita masukkan. Misalnya, kita kan tadi masukin 22, 25 dan 50. Misalnya kita klik hapus, maka yang elemen data yang terhapus, input yang terhapus itu adalah 50, karena 50 adalah inputan yang terakhir. Nah, selanjutnya adalah exit. Exit ini adalah fungsi yang digunakan untuk keluar dari linked list. Nah, selanjutnya kita ke out pilihan Anda. Nah, pilihan Anda ini output untuk memudahkan user dalam memasukkan pilihan. Nah, in field, yaitu pilihan yang ini dapat dimasukkan berupa angka, ya, berupa angka. Nah,
Selanjutnya itu ada ini nah, ada switch field. Mengapa kita menggunakan switch field? Mengapa tidak menggunakan if, else, if dan else? Karena ini berjumlah lebih dari 3. Untuk lebih mudah saja kita menggunakan switch field. Ya, di link list itu lebih mengutamakan switch field. Nah, ini adalah contoh mudah. Sebenarnya link list itu ada menginsert elemen data depan dan elemen data belakang. Nah, link list yang saya buat ini adalah link list yang hanya memasukkan elemen data bagian depannya saja dan bagian belakang tidak dimasukkan. Ini ya agar lebih mudah dipahami dan lebih mudah untuk dijelaskan dan lebih mudah dicerna saja. Nah, jika kita bisa memasukkan elemen data, maka untuk elemen data yang bagian belakang tentu saja juga bisa dimasukkan. Nah, untuk case 1 ini adalah tambah 0. Mengapa tambah 0 kita buat seperti ini? Tambah 0 ini sebenarnya adalah nama fungsi dari fungsi prosedur. Nah, tambah ini fungsinya itu adalah memindahkan codingan yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, kita pindah ke codingannya ini. Nah, diketahui untuk mendeklarasikan link list, ya, untuk membuat link list kita harus membuat struct dulu untuk struct inode. Nah, di dalam struct inode ini terdapat variabel data dengan tipe data integer dan pointer next dengan tipe data tinode. Nah, sekarang dapat diketahui sekarang struct tinode ini, variabel tinode ini, tipe data tinode, variabel tinode ini menyimpan variabel data dan variabel pointer next. Nah, dari variabel tinode ini kita buat pointer head. Kita buat pointer head. Selanjutnya adalah void init. Void init adalah fungsi yang digunakan untuk membuat pointer yang sudah dideklarasikan pada struct ini dalam posisi no, ya, dalam posisi no. Nah, kan tadi di struct ini kan ada head. Nah, jadi void init ini fungsinya ya itu untuk memposisikan struct head ini dalam posisi no. Selanjutnya is empty. Nah, is empty itu fungsinya jika head itu adalah no atau head itu tidak menyimpan data apapun, maka return 1. Nah, jika head tersebut tidak no atau menyimpan sebuah data, maka else return 0. Nah, data itu bisa dimasukkan oleh user. Nah, dan jika tidak dimasukkan oleh user, maka return 1. Nah, selanjutnya, karena tadi di sini kita sudah masukkan tambah ini, nama fungsi dari prosedur ini. Nah, untuk jelasnya, yaitu void tambah, sistem CLS. Sistem CLS ini kita gunakan untuk ketika kita memilih insert, kita memilih pilihan 1, maka program akan langsung pindah ke layar yang lain, yaitu layar untuk menginsert data. Kita gunakan sistem CLS. Itulah fungsi sistem CLS. Nah, selanjutnya kita deklarasikan dahulu sebuah variabel, yaitu pointer baru dengan tipe data adalah tinode. Nah, selanjutnya kita deklarasikan variabel baru ini sama dengan new tinode. Nah, setelah itu kita buat cout masukkan elemen data. Nah, fungsi ini adalah untuk memasukkan data sehingga head tersebut tidaklah no. Nah, karena misalnya kita masukkan tadi adalah 20, maka baru next sama dengan no. Is empty sama dengan 1, head sama dengan baru, head
menuju next sama dengan no. Nah, penjelasannya itu yaitu kan misalnya diketahui is empty yang kita masukkan tadi itu kan di sini kita lihat di sini is empty. Nah, is empty itu kan tadi sebelumnya head kan belum dideklarasikan dengan nilai apapun, ya kan? Jadi head sama dengan no. Head tadi belum dideklarasikan dengan nilai apapun, dengan data apapun. Maka return 1. Nah, diketahui if is empty ini sama dengan 1. Nah, return 1 karena head tadi kan belum dideklarasikan dengan apapun tuh. Nah, jadi head sama dengan baru. Nah, baru ini kita dapatkan dari sin baru data. Sin baru data. Nah, karena tadi kita masukkan sin baru karena tadi kita sudah memasukkan sin baru ini tadi adalah 20 contohnya. Contohnya adalah 20. Dan dari is empty ini head-nya kan belum menyimpan nilai apapun. Jadi head no, jadi return 1. Nah, jadi if is empty ini sama dengan 1 memenuhi. Nah, jadi karena memenuhi maka masuk ke fungsi head baru. Nah, diketahui baru tadi kita sudah masukkan adalah sama dengan 20. Nah, seperti yang kita ketahui tanda sama dengan itu kan maksudnya itu kan seperti ini. Nah, tanda sama dengan itu kan seperti ini maksudnya. Jadi dari nilai misal ini dan A. Nah, jadi maksudnya nilai B menyimpan ke A. Misalnya ini 2, ini 0. Jadi nilai 2 ini akan disimpan oleh A. A, jadi untuk sekarang A sama dengan 2. Jadi untuk sekarang head ini kan tadi kita deklarasikan dengan no atau head itu kan nggak ada nilai sama sekali. Nah, jadi karena tadi baru kita masukkan adalah 20, maka head sekarang adalah 20. Jadi sekarang head itu menyimpan nilai 20. Karena head sudah. Nah, selanjutnya head menuju next sama dengan no. Nah, jika setelah 20 kita masukkan adalah sama dengan no, maka program akan selesai. Jadi yang akan muncul itu adalah 20 ke layar, ya kan? Nah, misalkan kita masukkan lagi. Tadi kan kita masukkan 3 untuk insert kan? Nah, kita hapus dahulu ini. Nah, kan tadi kan kita misalkan itu ada 22, 25 dan juga 50. Nah, kita ingin memasukkan data baru lagi. Maka karena head tadi sudah menyimpan data yaitu 22, maka head itu adalah return no. Karena return no, maka if is empty sama dengan 1 itu tidak memenuhi, maka ke else baru next head. Ya, baru next head. Sehingga tadi baru yang kita deklarasikan yang baru adalah 25, maka 25 next head. Head sama dengan baru. Jadi untuk baru yang untuk head yang paling baru itu menyimpan data 25. Seperti itu. Setelah itu ya misalkan kita masuk ke 50 lagi, penjelasannya itu sama seperti tadi. Ini baik, saya akan menjelaskan ulang lagi agar bisa lebih memahami. Kan baru yang pertama kita masukkan adalah 22, ya kan? Nah, karena head tadi sama dengan 22, maka fungsi is empty ini kan tidak return 1 karena head itu sudah memiliki nilai dan tidak sama dengan 0. 0 itu adalah kosong. Artinya adalah kosong atau tidak memiliki data sama sekali. Jadi else return 0. Karena else return 0, maka if as empty sama dengan 1 itu tidak memenuhi. Karena tidak memenuhi maka ke else baru next head. Nah, karena head yang tadi kita masukkan adalah sama dengan 22, maka baru next sekarang menyimpan 22. Nah,
Jadi untuk sekarang head itu adalah kosong. Nah, jadi karena baru yang tadi kita deklarasikan yang baru itu adalah 25, nilai data yang baru kita masukkan adalah 25, maka untuk sekarang head menyimpan data 25. Sehingga untuk sekarang baru next menyimpan 22 dan head menyimpan 25. Nah, kita ambil contoh tadi 2 saja, tidak perlu 3 agar lebih mudah menjelaskan. Nah, jadi sekarang ditambah ini menyimpan 22 dan 25 ya. Selanjutnya adalah untuk tampil. Seperti yang tadi saya jelaskan, tampil itu misalkan kita memasukkan insert data, misalnya 2 buah data, yaitu 22 dan 25, maka tampil ini akan memunculkan data yang sudah kita masukkan sebelumnya, yaitu 22 dan 25 yang akan dimunculkan ke layar. Nah, karena di sini di case 2 ditampil ini kan case 2. Nah, di case 2 ada tampil. Nah, tampil ini kan nama fungsi dari prosedur tampil. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prosedur tampil, fungsi-fungsi yang ada di sini. Seperti biasa, pertama kita gunakan sistem CLS ketika kita memilih satu. Nah, selanjutnya Tnode bantu. Kita gunakan lagi pointer yang baru untuk memunculkan data. Selanjutnya bantu head. Nah, bantu head. Jadi kan tadi sudah saya jelaskan head yang terakhir. Nah, jadi yang akan dimunculkan ke layar itu adalah head yang pertama. Head yang pertama itu kan adalah 22. Nah, jadi sekarang bantu menyimpan data head yaitu 22. Jadi bantu sama dengan 22. If is empty sama dengan 2, while bantu tidak sama dengan 0. Nah, karena if is empty tadi adalah 0, ya kan? Tadi head kita sudah deklarasikan dengan sebuah data, maka is if empty-nya adalah return 0 dan bukan 1. Nah, di sini kondisinya adalah is empty sama dengan 0. Nah, karena is empty sama dengan 0, maka jalani fungsi while bantu tidak sama dengan 0. Seperti yang kita ketahui, kan bantu sudah dideklarasikan sama dengan head. Jadi bantu itu sama dengan 22. Karena bantu sama dengan 22 itu tidak sama dengan 0, karena bantu menyimpan nilai, maka masuk ke sini. Nah, masuk ke sini itu adalah untuk memunculkan data yang sudah kita masukkan. Nah, cout elemen data, bantu data. Nah, bantu data ini adalah data yang kita masukkan tadi di sini. Nah, baru data. Ya kan? Mengapa bantu data? Karena diketahui di fungsi sebelumnya, baru itu sudah dideklarasikan oleh head, ya kan? Baru head sudah dideklarasikan oleh baru, sehingga head menyimpan data baru dan bantu menyimpan data head. Maka yang akan muncul itu adalah data in baru yang sudah kita deklarasikan tadi. Nah, selanjutnya bantu sama dengan bantu next. Bantu sama dengan bantu next ini fungsinya itu adalah memunculkan nilai bantu yang selanjutnya, yaitu, nah di sini kan head yang tadi kita masukkan kan menyimpan 2 nilai, ya kan, yaitu 22 dan 25, sehingga bantu menyimpan nilai 22 dan 25. Nah, karena diketahui bantu yang pertama itu adalah 20 dan sudah tercetak ke layar, maka fungsi bantu sama dengan bantu next ini fungsinya itu untuk melangkah ke bantu yang selanjutnya, melangkah ke data yang selanjutnya, untuk menampilkan data ke selanjutnya yang kita masukkan tadi di prosedur tambah ini. Nah, jadi yang akan muncul ke layar itu adalah elemen data
22 dan 25. Nah, karena tadi bantu sudah memunculkan nilai 22 dan 25, karena sudah memunculkan kedua nilai, maka bantu yang paling baru itu adalah 0. Mengapa? Karena sudah memunculkan nilai 22 dan 25. Setelah 22 dan 25 kan sudah tidak ada nilai lagi. Kita tidak menginputkan nilai apapun. Sehingga while bantu sama dengan 0. Karena 0, maka fungsi tidak akan menjalankan program ini. Nah, selanjutnya else data masih kosong. Nah, fungsi else ini misalkan head kita tidak deklarasikan dengan nilai apapun. Misalkan kita belum insert nilai apapun, kita belum memilih insert elemen data, kita langsung pilih tampil, maka yang akan muncul adalah data masih kosong. Nah, setelah void tampil, selanjutnya adalah cout hapus. Kita buat hapus. Nama fungsi hapus. Nah, fungsi hapus ini seperti yang tadi sudah saya katakan di awal, yaitu untuk menghapus elemen data yang terakhir. Ya, menghapus inputan elemen data yang terakhir. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung ke codingan prosedurnya. Nah, kita buat void hapus berupa prosedur. Nah, sistem CLS seperti biasa untuk memindahkan layar ke layar yang baru. Terus kita buat lagi sebuah variabel dengan tipe data yang baru, yaitu variabel pointer hapus. Dan dengan integer, dengan variabel h dengan tipe data integer. Nah, selanjutnya if is empty sama dengan 0. Nah, kalau if is empty sama dengan 0, maka program ini akan masuk ke if head next null. Nah, seperti yang kita ketahui, karena head sudah menyimpan semua nilai dari si in baru data ini, maka if is empty sama dengan 0 memenuhi, maka masuk ke fungsi if is empty ini. Nah, karena sudah memenuhi, maka selanjutnya fungsi akan ke if head next null. If head next null ini fungsinya adalah untuk membaca head yang paling terakhir. Nah, head next null. Misalkan head yang kita masukkan tadi kan adalah 22. Nah, karena ada kata next ini, karena ada kata next, maka yang dibaca adalah head sama dengan 25. Karena head sama dengan 25 dan isinya tidak null, maka hapus sama dengan head. Maka hapus sama dengan head. Sehingga head yang next ini, head yang paling terakhir, kan ada next. Jadi head yang dibaca itu adalah head yang paling terakhir. Nah, karena head yang paling terakhir itu dibaca, maka hapus sama dengan head, di mana head ini adalah head yang terakhir. Maka sekarang variabel hapus menyimpan head data terakhir, yaitu 25. Jadi hapus sama dengan 25. Selanjutnya H sama dengan hapus data. Nah, H sama dengan hapus data ini maksudnya itu adalah, nah, sama dengan hapus data. Nah, ini untuk menyimpan data hapus, ya kan? Nah, selanjutnya head next. Nah, head next ini fungsinya untuk membaca head, untuk membaca head yang paling baru. Misalkan kita masukkan lagi nilai data yang baru, maka fungsi head ini digunakan untuk membaca head yang paling baru. Nah, kemudian ini yang paling penting, delete hapus. Nah, delete hapus. Delete hapus. Nah, fungsi delete ini yang penting itu adalah fungsi delete ini, delete hapus. Nah, karena kita menggunakan dalam bahasa Inggris delete, kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia kan hapus. Jadi fungsi delete ini adalah untuk menghapus data hapus. Nah, diketahui head yang terakhir dari head next null ini kan itu adalah 25. Maka yang akan dihapus itu adalah data hapus, di mana hapus tadi sudah dideklarasikan dengan
head yang terakhir. Maka yang akan data yang akan dihapus adalah 25. Nah, selanjutnya else H sama dengan head data, head sama dengan no. Nah, ini fungsinya itu misalkan head yang kita masukkan itu adalah null atau is empty sama dengan 1, maka fungsi yang dijalankan adalah else data masih kosong. Nah, cout H, nah ini hapus data ini. Nah, apa fungsi H ini tadi, ya kan? Fungsi H ini adalah untuk menunjuk data yang akan kita hapus, ya kan? Kan ini dari next ini. Nah, dari next ini menunjukkan bahwa head yang paling kita hapus itu adalah head yang terakhir. Head yang paling baru kita masukkan. Maka hapus ini menyimpan head yang paling terakhir yaitu 25. Nah, jadi cout H terhapus ini untuk memberitahukan kepada user bahwa 25 terhapus. Nah, kita buat spasi di sini. Nah, kita buat spasi di sini. Nah, dengan begitu fungsi linked list sudah selesai. Nah, selanjutnya misalkan kita pilih exit. Nah, saya belum menjelaskan tentang exit nih. Nah, kita gunakan while fill tidak sama dengan 4. Jadi misalkan pilih yang kita masukkan itu adalah 1, 2, 3, maka yang dijalankan adalah ini. Dijalankan adalah ini. Dan jika bukan 1, 2, dan 3 atau tidak sama dengan 4, maka fungsi akan ke sini. Akan ke N. Jadi misal kita pilih 4 atau angka-angka selain 1, 2, dan 3, maka fungsi akan ke sini. Dengan begitu fungsi program akan sendirinya tertutup. Nah, itulah fungsi exit. Nah, begitulah jalannya linked list. Selanjutnya kita ke programnya saja. Kita buatkan seperti yang kita misalkan tadi. Misalkan kita insert elemen, kita klik 1. Ini ada sedikit. Nah, kita klik 1. Kita klik enter. Nah, kita akan diminta oleh program untuk memasukkan elemen data. Misalkan tadi kita misalkan adalah 22. Nah, masukkan elemen data adalah 22. Nah, kita masukkan elemen data lagi. Nah, kita masukkan tadi 25. Kita klik enter. Nah, selanjutnya, elemen data yang muncul itu adalah 25 saja dan 22 tidak muncul. Nah, bagaimana caranya agar 22 juga muncul ke layar? Kita klik 2 tampil. Nah, layar akan muncul 25 dan 22. Nah, selanjutnya adalah hapus 3. Nah, 25 terhapus. Seperti yang saya katakan tadi, data terakhir yang kita masukkan akan terhapus. Nah, selanjutnya kita pilih 4 untuk keluar dari program. Nah, exit. Dengan begini, program selesai dan program ini berhasil dijalankan. Nah, dengan begini soal nomor 2 sudah selesai. Nah, untuk soal berikutnya akan saya jelaskan di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.